Shalom, selamat pagi Sobat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam acara Morning Call GPB bersama dengan saya, Pendeta Rafilius Arianto, yang dimana pada saat ini saya melayani di GPB Jemaat Immanuel Kota Baru sebagai pendeta jemaat di Pos Pelkes Immanuel Sesulu. Sobat GPB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman kebenaran kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon bimbingan daripada Roh Kudus untuk kita dapat menghayati setiap firman dan memahami firman yang kita dengar pada pagi ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan Tuhan kami panjatkan di hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Bersama dengan sahabat GPB dimanapun mereka berada dalam acara Morning Call GPB pada saat ini, kami menyerahkan diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami, kuduskanlah kami ya Tuhan. Buka mata hati pikiran kami untuk kami dapat menerima firman kebenaran-Mu yang akan kami baca dari Alkitab kami dan akan kami dengar melalui acara Morning Call GPB pada pagi ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan pada pagi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Setiap kata demi kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, hamba selalu yakin dan percaya semuanya atas bimbingan dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkati hamba Tuhan dari awal sampai akhir dalam renungan pagi ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami dengan iman dan percaya kami berdoa. Amin. Sobat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dengan bacaan yang terambil dari 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. 1 Samuel pasal 25 ayat 20 sampai yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sementara perempuan itu menunggang keledai berjalan turun, terlindung oleh gunung. Daud dan orang-orangnya pun berjalan turun ke arahnya. Lalu perempuan itu berpapasan dengan mereka. Daud telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi semua milik orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada apapun yang hilang dari semua miliknya. Tetapi ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kiranya Allah menghukum Daud dengan berat. Bahkan lebih lagi, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi ini. Berbahagia setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Sobat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pasti sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memulai kehidupan kita dengan hal-hal baik, dengan berbuat baik, pasti ada hal-hal yang atau ada orang-orang yang di sekeliling kita tidak senang dengan hal itu atau tidak menyukai hal-hal baik yang kita buat. Ketika kita melakukan hal baik itu dengan ikhlas, tetapi ketika kita mau menerima hasil dari orang lain dengan kebaikan juga, malah kejahatan yang kita dapati. Nah, melalui bacaan kita pada pagi ini Sobat GPB, Daud melihat bahwa apa yang telah ia lakukan baik adanya, tetapi apa yang ia terima sangat-sangat tidak baik. Oleh sebab itu ia mengatakan bahwa ketika ia telah berbuat baik kepada seseorang, tetapi ia mendapatkan kejahatan daripada orang itu. Nah, melalui renungan kita, mari kita melihat dalam sisi demi sisi kehidupan kita.
pada pagi ini kita bangun dalam tidur kita atas penyertaan Tuhan, kita boleh kembali menghirup udara segar, kebaikan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita melalui setiap nafas kehidupan yang kita hembuskan. Sobat GPB yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita yang dialami Daud pasti kita alami juga. Oleh sebab itu, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, ketika kita mau melakukan sesuatu kebaikan, jangan pernah kita berpikir untuk mendapatkan kebaikan itu yang berasalnya atau bersumber daripada manusia juga. Tujuan kita untuk melakukan kebaikan selalu kita patokan bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Selalu kita patokan untuk kebaikan, untuk memuji Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan kita. Oleh sebab itulah sobat GPB, pada saat ini ketika kita memulai hari kita, jangan pernah sekali-sekali kita memikirkan untuk berbuat jahat kepada siapapun dalam lingkup kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan selalu memberi hal-hal baru dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita selalu baru, selalu diperbarui setiap paginya. Karena kasih Tuhan itu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita ketika kita mau percaya, ketika kita mau yakin dan mengimani segala yang kita dapati bersumber daripada Sang Ilahi yang memberi kita nafas kehidupan ini, Allah Tuhan. Dan oleh sebab itulah sobat GPB, mari saya mengajak kita bersama-sama melakukan kebaikan demi kebaikan. Selayaknya Yesus datang ke dunia, Ia mati di kayu salib, bahkan Ia bangkit hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Umatnya yang begitu berdosa, yang hidup di dalam dunia yang fana ini. Ingat dan yakinlah bahwa ketika kita memulai sesuatu, kita menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus, saya awali pagi ini untuk melakukan pekerjaan saya, untuk melakukan pelayanan saya. Saya lakukan semuanya atas dasar kehendak-Mu. Bukan terlakukan atas kehendak manusia, atas kehendak keinginan kita untuk mencari kesenangan, untuk mencari nama di kalangan manusia. Motivasi yang salah tertanam dalam diri kita ketika kita melihat kebaikan kita harus dibalas dengan kebaikan. Kita kecewa ketika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Padahal kita tidak sadar bahwa kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk melihat kebaikan daripada manusia yang tidak bersumber daripada Tuhan, tetapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan untuk Tuhan, dan kebaikan manusia yang kita dapatkan adalah bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kita, bahkan dalam lembah kekelaman kita sekalipun, dalam keterpurukan kita sekalipun, Tuhan mau menolong kita dengan kasih-Nya yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan adalah kasih. Ia maha baik, Ia maha penyabar, Ia lemah lembut dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak-Nya, libatkanlah kasih itu di dalam setiap kehidupan kita. Berbuat baiklah kepada setiap orang yang kita temui, sehingga nama Tuhan dapat kita muliakan. Terang dan garam dunia dapat kita wujudkan dalam diri kita sebagai anak-anak yang percaya. Tunjukkan semua itu dengan kasih penyertaan Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kehidupan kita pasti lebih baik lagi dari hari lepas hari. Jangan ketika kita memberi kebaikan kepada orang, kita mau kebaikan itu
berasal daripada orang itu juga. Tapi mintalah semuanya berasal daripada Tuhan. Jangan melakukan kejahatan kalau tidak mau mendapatkan kejahatan. Tapi lakukanlah kebaikan demi kebaikan yang bersumbernya daripada Tuhan. Oleh sebab itulah, sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita mengingat, merenungkan, meresapi segala kehidupan kita ini dalam kasih penyertaan Tuhan yang tiada taranya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingat dan percaya, Tuhan pasti menolong kita dimanapun kita berada. Dalam senang maupun susah kita, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus berkati kita melalui renungan pada pagi ini, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup renungan kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, hormat serta kemuliaan, kami telah membaca, merenungkan, menghayati setiap firman yang boleh kami dengar dan kami baca Tuhan. Di dalam kehidupan kami percaya bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan pasti selalu ada hari lepas hari bersama-sama dengan kami. Kuatkanlah kami, teguhkanlah kami Tuhan, untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami minta kepadamu, mengawali pagi ini, Tuhan berkati, Tuhan jaga kami, Tuhan jamah kami, untuk kami dapat melanjutkan aktivitas demi aktivitas kami dengan baik dan benar pada hari ini Tuhan. Kami awali pagi kami dengan memuji Tuhan, maka kami akhiri juga hari kami dengan memuji Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, mohon kepadamu, lindungi, lingkupi kami hari lepas hari, ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai kembali lagi dalam acara Morning Call GPIB di hari-hari yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.